Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Dan yang viral menggeledah tas siswi. Nah, hal ini pun menuai banyak kritikan ya. Bahkan Gibran dicap langgar privasi geledah tas murid perempuan. Gue kadang-kadang aneh juga sih. Dia ini wakil presiden ya kan. Wajar lah kalau misalnya dia adalah guru atau guru BK gitu yang biasanya meriksain tas muridnya gitu kan. Lah ini dia sendiri yang meriksa dan membuka tas tersebut gitu loh. Ya namanya tas kan ya privasi lah, ada barang-barang yang mungkin memang tak perlu juga gitu diperlihatkan ataupun dilihat orang lain. Seperti yang kita lihat di akun X, ini tweetan dari Democracy News. Parah, Gibran dicap langgar privasi saat geledah tas murid perempuan. Komentarnya, maklum bukan guru, apalagi guru, SMP aja enggak. Ini dia nulis loh. Pekerjaan guru BP kok iyo direbut Wakil Presiden Republik Indonesia Raya. Pak Wapres ditanya sebutkan 6 suku dari 470 suku yang ada di NKRI saja tidak bisa. Jangankan melanggar privasi siswa di sekolah, MK aja dilanggar, bener-bener asli. Aduh, yang palsu cuma. Kemarin kerah baju anak sekolah ditarik seperti preman, sekarang geledah tas. Sudahlah Anda diam saja, jauh lebih baik nikmati kehidupan semu di Istana Wapres. Makan gratis dan fasilitas negara lainnya yang didapatkan seorang wapres. Nah ini soal kemarin Gibran yang menarik siswa itu ya, itu ternyata Gibran itu memegang bahunya untuk mengangkat si anak tersebut gitu dan menanyakan soal kacamatanya, apakah kelihatan gitu guys. Jadi bukan ditarik gitu guys ya, dan bukan memarahi juga kok. Gibran tahu adab enggak? Tas itu privasi, anak putri biasa bawa softtek kalau sudah jadwal haid, mending main layangan di belakang sekolah. Harusnya izin dulu siapapun pemilik tasnya, cewek atau cowok. Ya itulah sebagian komentar netizen ya. Oke, kita lihat langsung ke videonya. Jujur saya nggak habis pikir, ada seorang wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja, tanpa ada permisi sama sekali. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Emangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Nah, atau mau mencari apa? Ya, mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Makanya kau anak itu disekolahin, bukan disuruh nyalon sini, habis itu disuruh Makanya sekolahkan seperti orang-orang ini, biar dia nanti pas ikut nyalon tuh berharga dia. Ini enggak, entah apa kerjanya. Aduh, si bapak bisa ayah. Jadi gimana nih soal ijazah Pak Gibran ini? Apakah asli ataupun palsu? Tapi sudah diubek-ubek nih oleh Bung Roy Suryo CS ya. Tapi gua salut juga nih sama Bung Andi Azwan nih yang terus membela ya, sampai ngotot, urat lehernya sampai kelihatan loh kalau pas ngotot itu. Aduh, gue kadang gak habis pikir nih, gimana cara belanya ya. Kita lanjut. Mas Gibran sudah ditakdirkan Tuhan untuk jadi presiden 2029 dan 90% rakyat Indonesia mengaminin. Aminin aja lu sendiri. Rakyat Indonesia yang mana? Ini nih orang-orang nih yang begini-gini nih, kita lagi fokus ya, kita lagi fokus supaya DPR bekerja lebih baik lagi ya, malah ngomong-ngomongin Gibran menjadi presiden. Nah ini nih ya, hati-hati ya teman-teman, kalian jangan terprovokasi. Berkali-kali ya saya katakan, jangan terprovokasi demo-demo ini untuk melengsarkan Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini nih akan bertepuk tangan ya, akan memancing di air keruh ya. Hati-hati kalian semuanya, jangan sampai Pak Prabowo itu dilengsarkan gara-gara mereka mempunyai nafsu yang kuat untuk mengangkat Gibran jadi presiden. No. Jangan sampai itu yang harus kalian pikirkan. Mendingan kita dipimpin oleh Prabowo, ya. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik. Mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring. Kemana ya ayo? Sudah 3 kali mangkir panggil, alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum matang pohon
Udah dipetik ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur, asem, kecut, gampang rontok. Kemarin komunitas Jokowi lover ngomong kalau AHY harus mikir 7 kali bisa bersaing dengan Gibran di 2029. Sekarang ini nih termul. Hei, mul termul. Terus termul. Aduh, lu tuh ya. Lu nyari sensasi tuh nggak habis-habis ya. Sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Cari sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Walah, mul termul. Tuh, sampai cucu saya nih. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak gara-gara baca ini. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak. Sini Akbar, sini. Nih. Nih, ini sampai teriak-teriak ini. Ya, itu termul ya. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video tentang si Wapres negara kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bagaimana tentang cuplikan video tersebut. Namun sebelumnya kita lihat dulu bagaimana komentar-komentar dan tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan Gibran geledah tuh lemari bapak lu, cari ijazah bapak lu terus tunjukkan ke publik. Kemudian di sini kualitas Wapres didikan Jokowi dan didikan termul. Nah, beraninya sama anak sekolah coba sekali ke kampus. Kemudian Wapres tidak mengerti etika, ini kehasil revolusi mental PKI. Kemudian ala Jokowi dan Arwah Usnan keterlaluan banget, kualitas Gibran kosong, otaknya kok dipaksakan jadi Wapres, semakin memalukan di kancah dunia internasional. Kemudian di sini Wapres terbaik sepanjang sejarah versus Jade Armando yang ditelanjangi masa. Nah, mungkin dia kebiasaan waktu sekolah yang dibawa dalam tas isinya get game. Laporkan polisi termasuk perbuatan tak menyenangkan. Kemudian teman-teman di sini disampaikan maklum SD gak tamat jadi gak tahu etikanya. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, sungguh keterlaluan, hak orang diutak-atik, rakyat rugi kasih gaji besar, kerjanya cuma lihat sana lihat sini. Nah, kalau SDM ataupun sumber daya manusia rendah pasti percaya dengan narasi-narasi seperti ini. Beda dengan orang yang cerdas pakai logika dan otak yang waras. Nah, benar juga sih dia mencari ijazah karenanya pergi ke sekolahan terus belum dapat kali ya. Nah, seterusnya di sini pelongo-pelongo lulusnya aja cuman SD ya, rakyat NKRI rugi banyak ngasih gaji Wapres kok malu-maluin. Nah, Gibran sudah merusak, kualitasnya sudah tak layak, Wapres kerja tak ada tujuannya. Nah, kualitas wakil presiden Indonesia yang sangat memalukan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, salam dari adakah ini adab dan tingkah laku yang mewakili presiden, pantas saja jika ditanya soal jawaban yang dibakal berikan pasti kagak nyambung, Wapres abal-abal. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan sang bapak dan sang paman harus lihat video ini pasti senang banget. Nah, kemudian lagi inilah mas Wapres terbaik yang bisa membuka 19 juta lapangan kerja malah buka tas siswa. Nah, selanjutnya di sini Jokowi dan Iriana itu apa nyadar kemampuan otak anaknya tuh kayak gitu kok dibangga-banggakan jadi pemimpin di pemerintahan bluk. Nah, selanjutnya teman-teman di sini staf wakil presiden pada ngapainnya seharusnya sifatnya sudah terencana. Apa yang mau dikerjakan buka-buka atas anak sekolah, ngapain begini? Beginilah kalau presiden yang pendukungnya 280 juta. Seterusnya di sini teman-teman, si Gibran ini udah kenapa sudah banyak kali dibilang ijazah dia dan ayahnya tidak ada di Santo Yosef. Coba cari aja di Santoloyo mungkin ada di situ. Orang kalau nggak pernah sekolah gak tahu bahwa dia sudah melanggar tata tertib sekolah. Kemudian teman-teman dilanjutkan lagi di sini, apakah itu tugas seorang wakil presiden? Kemudian seperti tidak ada pekerjaan level nasional yang lebih penting saja. Selanjutnya di sini diserang direndahkan, tapi Wapresku tetap tegar kerjanya untuk rakyat. Wapres terbaik sepanjang masa, calon presiden masa depan dicintai rakyat, mayoritas benci sekelompok hidup kecil hidup Wapres. Dilanjutkan lagi di sini teman-teman, perlu diadukan ke aparat hukum karena melanggar privasi seseorang anak apalagi perempuan serta undang-undang perlindungan anak. Jangan mentang-mentang sebagai Wapres semua warga negara kan berkedudukan hukum sama, padahal rakyat membayar gaji dan semua fasilitas negara yang diterimanya. Kemudian di sini teman-teman, musibah dan ujian terberat buat bangsa Indonesia gara-gara punya kualitas Wapres seperti ini.
Mau dipoles bagaimana caranya? Buah mentah tetaplah asam, belum saatnya matang sudah dipetik. Paksa oleh mubazir saja ataupun anggaran negara, hasil pajak rakyat dibuang-buang gak jelas dan gak ada faedah. Kemudian teman-teman dilanjutkan lagi di sini, harusnya Gibran mau membuka tas siswi izin dululah kepada siswa tersebut, jangan main buka-buka saja dong, kelihatan arogannya. Nah, kemudian teman-teman di sini terlihat kayak preman yang lagi menarget korbannya, asal rampas dan buka-buka barang milik korbannya, parah. Dilanjutkan lagi di sini, kurang kerjaan, kalau nggak bisa kerja udahlah mundur saja, jangan bikin malu rakyat Indonesia karena punya wakil presiden nggak bisa kerja. Selanjutnya di sini teman-teman disampaikan kenapa kepala sekolahnya harus bertanggung jawab, kenapa orang yang nggak punya ijazah diizinkan masuk sekolah. Selanjutnya di sini teman-teman disampaikan mau pencitraan malah buat blunder HDU, emangnya ada ya lagi bisa jadi wapres. Selanjutnya yang berhak buka tas cewek di kelas itu wali kelas, guru BK juga gak berhak bongkar tas kecuali berkoordinasi dengan wali kelasnya. Selanjutnya di sini guru laki-laki pun tidak boleh menggeledah tas anak cewek atau kecuali ada izin atau pemberitahuan karena takutnya ada rahasia atau hal sensitif milik perempuan untuk diketahui cowok atau orang laki. Nah, kemudian baru ada di satu negara seorang wapres datang ke sekolah membongkar tas seorang siswa, apa urgensinya Pak Wapres? Bahkan guru juga harus minta izin lebih dahulu untuk memeriksa tas anak didiknya, sampean seperti orang mabuk tiba-tiba mengacak-acak tas siswa. Selanjutnya di sini kasihan Mas Gibran nasibnya seperti ini. Aku sarankan ke kuliah Saholin saja Mas, belakang kung fu, nanti kalau lulus dari Solin ijazahnya bisa buat ngajar kungfu di Indonesia daripada jadi wapres pelongo-pelongo. Maaf Mas Gibran, ini cuma saran. Kemudian diteruskan lagi di sini teman-teman, dilanjutkan kualitas wapres kok begini memalukan. Lanjutkan lagi di sini teman-teman disampaikan di sini itu kerjaan guru dan satpam sekolah, kalau urusan wapres jauh lebih besar daripada seorang guru SD. Ya, seterusnya di sini Bung Hatta, siapa yang menempati posisi terhormat dia harus bisa membawa kebijakan. Nah, bagaimana dia punya etika sementara dapat wapres saja melanggar etika? Kalau manusia sehat dan cerdas nggak mungkin setuju dengan Gibran ini. Orang cuma pelongo-pelongo doang. Nah, wapres merangkap guru BK yang rahasia tas siswa di sekolahan, Gibran ke kampus pasti mencret dia. Wakil Presiden kok geledah tas siswa, apa perlunya nggak ada acara lain yang lebih bermutu? Mungkin waktu kunjungan sedang pusing belum minum obatnya. Kemudian di sini teman-teman ini Wakil Presiden kok kerjanya cuma geledah tas siswi. Tuh rakyat nunggu lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan buktikan janji-janjimu waktu kampanye. Seharusnya berdialog sama siswa, bukan ngerazia sekelas menteri kok begini ya. Selanjutnya di sini diteruskan memalukan, memang orang adatnya tidak ada buka-buka tas orang lain setingkat wapres. Ya, ton orang lain atau murid notaban rakyat yang melakukan mereka, kami rakyat KRI yang malu. Selanjutnya di sini teman-teman disampaikan ini orang pendidikan di keluarganya dahulu gimana? Kok tidak memposisikan dirinya siapa, etikanya benar-benar hancur. Selanjutnya teman-teman diteruskan di sini disampaikan astagfirullahaladzim, inilah hasil pemaksaan dari Bapak Jokowi. Anak belum siap jadi wapres dan tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, mundur saja si Gibran Raka Bumi Raka. Kemudian teman-teman diteruskan di sini, kerja itu harus jelas, terarah, terencana dan mendudukan yang lebih penting. Yang penting hari ini mencari solusi untuk ekonomi rakyat Indonesia, tugas pimpinan Mumet kepalaku. Kemudian usir saja Ibu Guru Gibran, ngapain dia periksa tas orang tanpa izin, dasar kurang pendidikan, seharusnya permisi dulu kalau mau periksa tas orang ataupun anak sekolah. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini, terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.